Kak coba jelasin deh kak, ini aku lupa deh. Um, Yang nyari X, Y, Z. Persamaan baru dulu, bikin persamaan baru dulu ya. cari X sama Y dulu, pakai persamaan kedua dan ketiga. Oh iya. Habis itu bisa cari Z, itu bisa langsung pakai Kak, kalau yang bikin persamaan baru gimana kak? teman baru. Buat apa? Jadi kayak nyari X, Y, Z itu ada yang kayak bikin, jadi bukan jadi kayak ininya tuh ada yang baru. Pokoknya antara hasil dari ini kan nih kak. Ini tuh nanti ada yang baru nih antara ini di sama ini nih satu sama dua atau satu sama tiga tuh jadi persamaan baru kak. Itu sih paling. Ya di substitusi itu ada gak soalnya? Aku juga lupa itu. Kalau ini kan nyari yang dua sama tiga karena langsung dapat X sama Y kan. Kadang-kadang ada juga kan kak yang langsung dapat. Apa kadang-kadang Ada soal yang itu yang nggak ada. Jadi kayak kita kalau satu sama kalau satu sama dua nih hasil satu sama dua baru di ini lagi kak hasil satu sama dua itu jadi ini apa sih gimana ngomongnya. itu kalau variabel tiga, tapi tiga variabel tapi dua tiga 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 sistemnya tiga variabel. Jadi nanti dibuat persamaan baru. Harusnya yang ini nanti variabel Z, ini Z juga sampai Z. Nanti yang ini dapat variabel baru eliminasi. Nanti ada satu pasang lagi, hilangin Z-nya juga misalkan. Jadi persamaan baru dua variabel. Habis itu eliminasi lagi, eliminasi lagi gitu. Itu ada kan saya Oh, lupa caranya. ya caranya eliminasi biasa kan. Berarti istilahnya hasil dari eliminasinya satu sama dua terus nanti itu yang hasil satu sama dua itu eliminasi baru ke ketigain lagi. Mm-mm. Oke oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pasti nyari ini kan? nyari X Y Z juga Oh iya, kan. iya, iya. Dia pure tiga variabel yang murni. Kalau ini kan udah jelas duanya dua variabel. Jadi kita nggak perlu buat persamaan baru. Kayak gini. Aku sambil makan bentar ya kak. Oh iya, iya. Lanjut aja kan nanti kalau ada yang nggak ngerti aku langsung tanya. Iya, paling gitu ya. Nomor dua. Ini ditebak ya. Menjadikan sama dengan 5 itu ada banyak ya. Ini bilangan asli itu kan mulai dari satu. Udah ini doang kan. Yang nilainya paling besar satu kali empat, empat. Dua kali tiga, enam. Nggak ada lagi yang lebih besar. Maka jawabannya yang kira-kira begitu. Ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut kak. Hmm. Akan dipilih tiga orang untuk berfoto sebagai model sampul buku tahunan. Jumlah susunan berfoto yang mungkin.
Permutasi 63 ya. Ini 6 kurang 3 faktorial tetap 3 faktorial. 120. Karena disusun ya, makanya kita pakainya permutasi. Berarti kalau permutasi urutan kan? Ya, permutasi urutan. Tiga pilih dipilih tiga orang. Main. Kalau ambil Bu- acak, kombinasi. bukannya bukannya susunan foto itu kombinasi ya, Kak? Kalau dia memang ngambil 3 orang dari 6 siswa, memang bisa aja eh, kombinasi. Tapi jumlah susunan foto yang mungkin, atau dia kita carinya kombinasi, habis itu disusun pakai tiga, 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 tiga faktorial ya coba. Habis, habis ya nih. Dikali lagi sama 3 faktorial. Sama sih, tapi 120. Kenapa akhirnya dikali tiga faktorial lagi, Kak? Oke, jadi kombinasinya itu adalah cara pengambilan 3 orang dari 6 siswa. Sedangkan 3 faktorial itu susunan 3 siswa. Susunan banyaknya cara 3 orang ini disusun. Kan dia bisa kanan kiri bisa ditukar-tukar gitu. Jadi Mm-mm. total caranya dikalikan dari pemilihan dikali sama susunannya. Gitu. Hasilnya sama 120. Kenapa yang permutasi enggak? Kenapa? Nah, enggak permutasi enggak dikali tiga faktorial. Enggak, kalau permutasi kan sudah disusun. Oh, kalau kombinasi gitu harus dikali. Kalau kombinasi kan cuma ambil acak. Berarti kan susunannya belum ada. Nah, makanya pas sudah dia pilih 3, ketika kita bisa susun 3 itu. Bisa kanan, kiri, tengah, dan sebagainya gitu. Nah, itu kan pakai 3 faktorial. Udah berarti banyaknya cara pengambilan 3 dikali sama susunan banyak cara penyusunan. Udah dapat jumlah susunan berfoto yang mungkin. Kak, tiga faktorial langsung coret ke 6 gitu boleh ya? Apa? Kan tiga tiga faktorial langsung dicoret ke 6 itu sama aja. Boleh. Enggak. Boleh kan asal kamu sudah tahu bahwa 3 faktorial itu 6. Oh, oke oke. Tapi kalau nggak tahu nggak boleh ya. 6 Oke. kan 3 kali 2 kan, faktorial 3 faktorial kan 3 kali 2 jadi 6 boleh kan sini. Kalau ini aman lah ya. Aman. Kita lanjut aja ya. Em, kalau berhenti berarti 10 hari 12 orang. Jika proyek tersebut selesai dalam 8 hari, 3 orang berhenti maka tanggal bekerja. Jadi kan 10 hari Berarti 12 pekerjanya orang. 8 hari ada dua tiga Dia pengen 9 orang. 8 hari. Nah, cuman Nah, dari 12 orang ini ada yang berhenti 3 orang. Jadi 9 orang. Nah, penambahan yang mungkin atau enggak nanti di akhir atau enggak tetap aja 12. Terus kamu cari X-nya. Kan ini perbandingan terbalik ya. hmm. Nah, kalau sudah dapat X-nya nanti ditambah 3 karena 3 orang berhenti. Apa gitu? Dalam 8 hari. Tambahan pekerjaan. Iya, iya benar. Jadi nanti kamu lihat berapa tambahan yang normalnya. Habis itu eh, hasil tambahannya ditambah lagi sama 3 orang karena kan harus 3 orang yang berhenti harus digantikan lagi gitu.
Oke, kayak coba coba Kak masukin Kak. Jadi kan 120 sama bagi 8. Wah, 15 orang kan. mm, Berarti kan tambahan normalnya harusnya 3 orang. Tetapi karena ada 3 orang berhenti itu harus diganti langsung jadi tambah jadi 6 orang. yang ngerti Kak. Kenapa? Ngerti ngerti. Ya, jarak itu pakai ini ya. 1 - X 2. Kayak ini ya jarak ya. Antar 2 titik. Kakak ada rumusnya nggak Kak bagian ini, bagian Wah, garis? jarak 2 titik. X 1 sama X 2 nya bebas ya. Yang penting konsisten. Sudah, paling ya udah. Ya, tapi saya dapatnya ini ya jaraknya. Kak kalau yang yang B plus minus coba B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2 itu rumus apa? AX Ya, akar B kuadrat min 4 AC per 2. 1 sama X 2 kalau kamu nggak bisa faktorin boleh pakai ini dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Jadi kalau kondisinya kamu punya fungsi kuadrat, tapi ternyata susah tuh difaktorin. Nah, kalau susah untuk difaktorin, tapi kamu butuh banget akar-akarnya, maka kamu bisa pakai ini. Jadi nanti akar pertama mungkin yang ditambah, akar kedua mungkin yang dikurangi. Selain itu ada apa lagi Kak? Bukannya ada garis juga ya? Apa? Bukan ada garis juga ya pakai rumus ini? Ada apa? Ada kayak tentang ini Kak, tentang sumbu-sumbu pakai pakai rumus ini. Sumbu. Sumbu. Misalnya persamaan apa lah tentang garis-garis ini Kak koordinat apa ya ngomongnya? Kalau Hmm, diskriminir rumusnya apa? B kuadrat min 4 AC doang. oh, diskriminan. Diskriminan ya dalamnya doang. B kuadrat min 4AC. Itu Ya buat paling nyari ya, ya kemarin ya. kedudukan titik. Yang dia sama dengan nol, dikurang dari nol. Sama dari Oh besar. ya, oke oke. Nah, ini menyentuh. Yang ini berpotongan. Yang ini definite. Tapi ini nggak ada hubungannya sama ini ya. Iya nggak ada aku nanya dong. Ini nggak Kak, ada apa ini. tadi tadi ada soal ini, ada soal apa sih yang ngerjain-ngerjain yang isap yang disuruh Gladi itu? Oh, Gladi tadi ada soal. Ada soal. Beberapa sih cuma satu atau Soalnya dua kan. ya, soalnya itu ada misalnya 3x tanda tanya terus kayak gitu kan 3x tanda tanya lebih dari
berapa X plus 2 gitu. Aku nggak ngerti deh itu maksudnya diapain dah. Yang Tapi mana? harusnya ada, Gimana soal ini. 3X, tanda tanya. Terus, Iya, terus terus kayaknya gini deh. 3X tambah tanya, 2 apa 2 di sini aku nggak tahu, terus gini. Terus ini ini gini-gini lagi antara 2X atau berapa lah ini. Ada gak soal kayak gitu, Kak? pilihan Atau jawabannya apa? nanti jawabannya, eh, iya kayaknya ya. Kalau nggak salah, nanti X lebih dari Y atau X apa gitu tadi. Oh, perbandingan kali ya. Tapi bukan yang kayak gini. Mungkin, mungkin. Tapi saya nggak pernah nemu ya ada tanda tanya di tengah-tengah. Kayak kakak paling itu kan yang minta kamu yang itu kan apa sih? Yang pakai simbol apa tuh? Di Tapi itu juga, pesimisnya ada tapi deh. itu juga ada bilangan bulat. Maksudnya bilangan kayak nggak ada yang X lebih dari nol atau X bagaimana gimana nggak ngerti deh. Itu sih bagian perbandingan mana deh. Ya paling gini, perbandingan. Ya paling Iya sih. gitu. Nih, paling kata saya menurut saya mirip yang nomor 6 ini deh. Tapi bedanya dia kan tanda tanya itu sih saya bingung kak tadi. Saya nggak tahu kalau salah nggak lengkap sih juga bingung Iya ngejelasin. sih makanya. Iya sih makanya. Kita kan lanjut aja lanjutan tadi. Terus ini em, benar mengenai sifat prisma segi lima. Ingat ya, ciri-ciri prisma itu kalau untuk sisi, kalau dia bilang segi lima, berarti sisinya itu ada 5, kan segi 5 5 ya, ditambah 2 karena dia punya atap atas sama bawah. Jadi 7 sisi. Nah, kemudian kalau titiknya itu kalau titik sudut, dia akan punya 2 kali dari seginya. Dia punya 10. Jadi kayak nomor 4 benar. Terus dia punya 3 pasang bidang, dia punya 5 pasang bidang, bahkan 6. Jadi kalau pasang bidang, dia akan punya sisinya ditambah 1. Karena sisinya akan sisinya, oh enggak, sorry. Dia punya, iya benar. Kan 5 bagi 2 itu kan ada 2 pasang. Paling, ya paling banter 5. Kalau 5 sisi dia akan punya 2 pasang, terus dia punya 1 pasang atap dan bawah. Jadi benar 3 pasang. Jadi jawabannya 5 dan 4 sih. Kak bidang yang mana aja? Apa? Bidangnya yang mana? Bidang. Hmm. Tapi saya nggak ada yang tergambar. Kak, saya kayaknya ini udah pernah deh kak, tapi saya lupa sih. Tapi maksudnya ini saya udah ngerjain ini kayaknya. Tapi saya lupa lagi cek jawabannya. Nah, ini bidang nih. Ya, coba saya cari yang jauh ya. Langsung. Yang 8. Coba ini. Yang 21.
Ini kayaknya udah gak sih, Kak? Udah juga. Ini berarti yang nggak mungkin berarti antara 5, 4, 4 kali. Ini dimasukin coba satu-satu berarti ya? 4. Nggak mungkin berarti 4 kali. Ya, min satu, min empat, min satu, dua, lima, min empat, lima, dua, empat, min dua, min 16, 10. Jadi dia ada di antara min 16 sampai 10. X kali Y. Min 16 sampai 10, 12 masuk kan? 16 masuk. Terus 0 masuk, 9 masuk, 8 masuk. Jadi semuanya masuk ya. Anaknya yang tidak mungkin nggak ada sih. Mungkin semua. Jadi dikaliin semuanya, terus pilih yang kecil sama pilih yang terbesar untuk jadi rentang ya. Kak, kenapa kakak langsung, kenapa nggak, kenapa dikali min satu, min 4, min satu, 2, Iya, 5, karena 4. karena kita nggak tahu nilai paling kecil saat kamu masukin si X sama Y. Karena kita nggak tahu nilai X sama Y. Jadi yang paling mungkin ya kita akan coba kaliin dari ujung-ujungnya seluruhnya. Terus kamu pilih paling kecil sama paling besar. Maka rentangnya nggak akan jauh dari itu. Kira-kira gitu sih alasannya. Sabar, Kak. Min satu. Tapi kalau dibilang kakak 5, 5 kali 5 kali 2. Limanya kan, kalau kalau kata kakak waktu itu ngomong kalau limanya lebih kecil, tapi nggak pakai sampai dengan itu nggak ikut. Hmm, ini kan ya limanya nggak ikut betul. Terus tapi kan duanya ikut ya. Duanya ikut, tapi min 4-nya nggak ikut. Nah, min 4 sama kalau dikali min satu kan si min satu ikut gitu aja. Jadi ambil sama dengan aja lah. Atau ambilnya sebenarnya kalau misalkan dia nggak sama dengan benar, maka jawabannya jadi 16. Benar, 16. Oke, mungkin karena justru kita ambil ininya ya, um, irisan ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ikut sama ada yang ikut, kita ambilnya yang nggak ikutnya. Kalau di irisan, misalkan um, kita kan mau misalkan kalau di garis bilangan tuh begini. Terus ada begini misalkan kondisinya. Kan ini kan luasannya lebih besar ya. Yang besar ini ya. Misalkan, doa angkanya berapa lah gitu ya. Nah, misalkan nih A, B, C, D. Nah, si B sama C ini kan cakupannya lebih besar. Tapi kita nggak Hmm. bisa ambil itu kalau arahnya sama. Kita, karena kalau pada kriteria yang si A sama D, si C sama B ini nggak masuk. Tapi kalau kita ambil kriteria A sama D, maka si B sama C itu memenuhi. Maka kita ambil tuh irisan yang lebih kecil. Maka nanti kita akan ambil ya misalkan A kurang dari 0 gitu sama.
D lebih besar pada 0. Misalkan gitu. Nah, kalau kita punya tidak sama dengan, maksudnya tidak samaan satu sama dengan satu tidak, maka kita ambil yang Kan tadi tidak. kalau kita ngambil B sama C, berarti si kecilnya ikut kan? Si A sama D-nya. Si A sama D-nya itu di kriteria A sama D nggak masuk B sama C. Karena kan kita bilang, oh A-nya kurang dari, sedangkan si B ini lebih besar daripada A. Kalau misal kita bisa bilang yang lebih kecil dari A ya, gitu kan. Kalau sebelah kiri kan berarti kita bilangnya bahwa kita akan ambil suatu nilai yang lebih kecil dari A. Nah, atau misalkan kita pakainya X ya variabelnya, sorry. X kurang dari A, X lebih besar pada D. Nah, kalau kita mau ambil X kurang dari A, berarti kan yang lebih kecil dari A baru, baru masuk. Sedangkan posisi B itu lebih besar daripada A. Jadi si B ini nggak masuk kriteria si A. Begitu juga C. C juga memang arahnya sama seperti D, tetapi dia nggak masuk kriteria D karena dia hanya mengambil, karena syarat D itu hanya mengambil bagian yang lebih besar dari D. Jadi C kan kurang dari D karena di sebelah kiri posisinya. Dia nggak akan masuk dari kriteria D gitu. Makanya kalau ada kondisi kayak gini, kita ambilnya yang lebih kecil. Alias kita sebut sebagai irisan. Irisan dari dua hal ini. Nah, irisan itu yang biasanya lebih sedikit gitu ya. Karena kalau misalkan ketemu sama dengan tidak, mendingan kita ambil yang tidak gitu. Karena yang tidak itu akan memenuhi yang sama dengan ini juga gitu. Misalnya saya bilang X lebih besar sama dengan satu. Terus saya juga punya X lebih besar daripada dua. Nah, kalau kita irisin dua hal ini, ya kita cukup bilang X lebih besar pada dua dong. Kenapa? Karena sudah mencakup. Karena angka-angka yang lebih besar pada dua itu kan ada 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Itu pasti lebih besar daripada yang satu gitu. Udah secara otomatis. Tapi kalau saya bilang lebih besar sama dengan min satu, sedangkan ada beberapa bilangan yang kurang dari dua, yaitu misalkan satu, nol gitu. Itu nggak masuk kriteria lebih besar dua gitu. Kalau pakai dan ya, dan itu irisan. Jadi kalau misalkan dia nol sama satu jadi nggak masuk gitu. Ada bilangan yang nggak masuk dalam kriteria yang ini gitu. Kalau kita gabung, kalau kita iris. Iris itu kan harus dua-duanya memenuhi. Gitu. Makanya kalau misalkan ada sama dengan sama tidak, maka kita balikinnya ke tidak. Sehingga min 16 sama 10 ini nggak masuk. Maka jawabannya C. Kira-kira gitu. Min 16 sama 10 nggak masuk karena 5. Ya karena kalau misalnya sama dengan, eh ada sama dengan atau tidak, ya kita ambil yang tidak sama dengan. Karena kalau kita bilang X, Y lebih besar daripada min 16, itu sudah memenuhi. Tapi kak kalau kalau min satu sama 2 berarti itu juga nggak boleh dong. Ya Min semuanya satu. jadinya jatuhnya kita buat ke arah tidak sama dengan. Jadi kalau sama sama dengan ketemu tidak sama dengan, maka kita ambil yang tidak sama dengannya aja. Karena itu pasti sudah memenuhi dari yang sama dengan gitu. Masih ada bingung sih kalau min satu, min tiga, min satu, satu. Tadi kenapa kak hasil antar dua ini kenapa nggak hasil dua ini tadi bisa diulang? Kita ambil rentang paling jauh sehingga memenuhi semuanya. Jadi kalau kita ambil rentang paling jauh, min 2 ini pasti masuk. Kata pasti masuk gitu. Kalau kita masukin 4 sama min 2, padahal ada kemungkinan untuk menghasilkan nilai min 16 sama 10. Jadi kriteria ini Tapi nilai nilai paling jauh sebenarnya ini nggak sih kan 10 kan ini kan minus. iya dong. Kan ini kan min 16. Ini min 2. Ini 4, di sini 10. Jadi kalau kamu ambil di sini, ya pasti 16 nggak masuk ke min 10. Itu jauh. Maka kita ambil rentang paling jauh.
Makanya kita makanya ambil jangkauan yang paling lebar gitu. Misalnya. Jangkauan yang paling lebar ya berarti dari nilai maksimum paling besar sama nilai minimum paling kecil. Berarti kalau jawabannya ada 16, min 16 sama 10 gimana, Kak? Kalau ada jawaban min 16, 16 sama 10. Iya, min 16 sama 10. Ya berarti min 16 sama 16. Gampang ya. Nggak, maksudnya jawabannya ada antara min 16 sama 10 di jawaban soal ini. Oh iya, terus ada jawaban tidak mungkin. Pasti cuma ada salah satunya. Oh. Jadi nggak mungkin sih. Tapi aku bingungnya itu karena mana yang tidak mungkin hasil dari X kali Y. Berarti kalau seolah-olah kalau 16 itu benar, berarti itu mungkin dong. Oke. Kalau misalkan kita pakainya partida samaan, itu min 16 nggak masuk. Dia baru keambil yang berikutnya, misalkan min 16,1. Baru dia, 16,1. Min 15,9. Baru masuk dia. Di 16 nggak masuk. Oh iya, benar-benar. Makanya sih, cek. Tapi kalau Oke, ada oke. 10 nggak mungkin ya. Itu ada dua jawaban. Lanjut, Kak. Oke. Ini eliminasi biasa ya. Lanjut, Kak, lihat, Kak. Oh iya, Nah, oke. Tuh, ini aku nih. udah, Kak. Udah. Oke. Ini 30 diketahui. Ini boleh dibahas lagi deh. apa? Dibahas lagi boleh, Kak. Boleh, boleh. Nanti kalau ini, oke, aku ada soal, Kak. Oh, boleh, boleh. X sama dengan Y. Y adalah 34. Z 20%. Z adalah 36. Berarti Z Ini, adalah 36 per 20 per 100. Alias ini seperlima ya. Jadi 36 kali 5. Kosong. 180. Berarti Y 3/4 kali 180. 4, 45. Y-nya 5135. Berarti X sama dengan 135 per 0,25. 0,25 kan seperempat ya. iya. Bikin aja. 135 kali 4. 0,2415. Maka 540, 135, 180. 5, 7, 5, 1, 8. Nanti sih dapetnya 855 ya. Hmm, sebelum sih. Coba, ada soal mana boleh kita bahas? Nah, FPP KPK nih. Coba FPP KPK deh. Nah, ada FPP KPK. Oh iya, ini pas ya. Coba kamu coba dulu kan kamu. Oh iya, Kemarin kan udah belajar. Saya belajar lagi. bentar. 62, 32, 15, 35, 72, 36, 18, 29, 33, 144, 2, berapa nih? 144, 12. 7, 72, Dua. Nah, kejutunya sama. 236, Tinggal ini aja. 2, 18, 2, 9, 33. Nah, KPK.
dua pangkat dua, dua pangkat tiga kali tiga, dua pangkat satu. KPK itu kemarin teh KPK berarti dua pangkat empat kali tiga pangkat tiga dikali lima ya. 2 pangkat 4 naik, 3 pangkat 3. Nggak ada 3 pangkat 2. Ini ini Mana? oh iya, salah salah baca. 3 pangkat 2 ya. Oh iya, tiga pangkat dua. Sama 5 ya. Tuh, 4 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini 30. Kok 30 sih? 45. 45. 5 sama 16. Coba APB. FPB, aduh, enggak. FPB itu yang ada di dua tiga tiganya. Oh, oh. Ya. Oh benar, Hmm. limanya harus ada tiga tiganya berarti ya. Iya, yang harus ada di 3 tiga. Oke. Udah nih. Nih kak, coba lihat bawah dulu, bawah dulu, bawah dulu. Oke. Ini kemarin udah. Udah nih. Turun kak, bilangan besar yang mungkin terbesar. Tujuh dua, tujuh dua, tujuh dua, tujuh dua kali 10, 720 gak sih kak? Berapa? 720. Hmm. Iya kak? Nah, ini kalau saya lihat bilangan bulat positif itu yang berbeda kan. Yang Iya sih jadi berbeda tapi kan berbeda. Jadi kita nggak bisa anggap pertama kita nggak bisa anggap dia yang lainnya jadi nol semua nggak bisa. Karena dia bilangnya berbeda. nggak, maksud Tapi aku 72 semua berarti. nggak mungkin dong. Iya sih. Maksudnya yang Kalau terbesar. kalau berbeda karena bulat itu kan, nah ternyata bulat itu nggak dari nol. Kalau bulat positif itu nggak dari nol. Kalau bulat positif itu darinya 1 dan seterusnya. Berarti kan kalau kita bilang berbeda, berarti dia akan ada 9 bilangan paling kecil, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru ditambahin X terbesar ini. Nah, ini dapatlah 72 kali 10 gitu. Nah, tapi hasilnya nggak ada. Tapi dengan secara logika menurut saya kayak gini. 10 plus 11 plus 15 plus 9 plus X sama dengan 720, 20, 30, 45. Jadi X sama dengan 45. 5, 11, 7, 6. Nah, ini saya dapetnya segini. 75. Dengan alasan ya itu ya. Bilang bulat berbeda kan bisa aja 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Ada pertanyaan dulu. Kak, Gimana? aku nangkap sabar kak. Aku nangkap itu malah kayak nilai kak, nilai rata-rata. Misalkan nilai rata-rata ujian.
Aku nangkapnya sih karena Enggak, tujuh soalnya dia rata-rata bilang 10 bilangan. 10 bilangan. Kalau misalkan aku sih mikirnya gini, misalkan yang mendekati 72 apa ya? Misalkan 80, misalkan ada 80 dibikin 20 atau ada 90 Iya, gitu itu sampai bisa, sampai itu bisa. Itu bisa, kan kan nggak apa-apa. Yang mungkin yang penting berbeda. Cuma kan terakhir dia bilang apa? Bilangan terbesar. Tapi kan nggak menutup kemungkinan nilai bisa satu, dua, tiga, dan empat dan seterusnya kan. Maksudnya bilang hmm, 10-nya itu kan nggak, kan kamu mau pakai 70 bla bla bla, boleh. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau nilai yang lain itu satu, dua, tiga, empat, lima dong. Nah, terus ada kata-kata di akhir untuk soal adalah dia bilang bilangan terbesar yang mungkin. Nah, bilangan terbesar yang mungkin terjadi adalah ya saat bilangan lain adalah bilangan berbeda yang kecil positif gitu. Dan yang paling kecil positif hanya ada di 1 sampai 9. Nah, maka yang terbesar nanti akan ada satu nilai yang jadi terbesar gitu. Itu pikiran saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu karena jawabannya nggak ada. oh maksud kakak tuh bilangan terbesar tuh maksudnya satu bilangan doang, sisanya 1 sampai 9, sisanya paling besar tuh. Mm-mm. Satu, Oh, satu itu dia paling besar. Kalau kamu ambil, kan bilangan bulat positif itu kan mulai dari satu, dua, dan seterusnya. iya sih masuk 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 masuk. Nah, terus kamu bisa campur 10 bilangan berbeda? Bisa. Harus urutan nggak? Enggak. Terus dibagi, terus jadi 72 bisa semua bilangan bisa. Tapi ada, terus tapi ya ada kriteria lagi bahwa bilangannya terbesar yang mungkin. Yang mungkin terbesar itu adalah saat 9 bilangan lain itu kecil. Yaitu bilangan bulat terkecil yang hanya ada di 1 sampai 9. Boleh kakak kalau 675 bikin kecil 48, kalau 480, Kenapa? kalau dibikin 480. Kenapa apanya? Oh, bilangannya. Ya sama, teorinya tetap sama kalau soalnya sama persis. Kata kamu kalau Hmm. misalkan 10 bilangan bulat terkecil yang berbeda ya berarti bilangan bulat terkecil hanya 1 sampai 9. Nanti salah, salah satu bilangan pasti akan besar. Gitu. Kak, kakak 2 sesi ada orang lagi ya yang ini ya? Yang 4, iya jam 4 saya ada ini kelas grup sebelumnya. Close grup. Mm-mm. Baru Nikah nih kak. setengah 6, setengah 6 ke setengah 7. Boleh sih sebenarnya kalau mau. Kan saya cuma bisa 1 jam lebih dikit kan. Kamu bisa tambah di setengah 6 kalau mau. Saya setengah 7 ada yang bukti tapi nggak tahu. Orangnya suka nggak jelas. Nih, bentar. Di mana soalnya? Baru. Besok kita apa matematik langsung ya? Iya. Tapi kak, sumpah kak, tadi aku kalau dilihat dari kan kalau kalau tadi mah kan beberapa kan mungkin ada aja nanti kan lagi kan. Oh, Soalnya kemarin psikologi ada kayak gitu, tahun lalu juga ada kayak gitu ngulang. Soalnya tapi kan nggak itu banyak. real yang benar-benar nggak ada rumus kak. Apa? Iya sih. Oh, matematik kayak biasa. Kalau yang tadi kamu lihat Lihat kayak deh kak yang aku kirim kak. yang kamu lihat kayak matematik biasa. Kayak matematika biasa sih. Oh ya udah. Ada rumus, tapi rumus kayak nggak yang kayak garis-garis gitu sih. Lihat deh kak itu tipe-tipe soalnya. Aku nggak ngerti nih tempat tes aku ngasih. Dia emang memperkirakan. Ini kayak Lihat psikologi. tuh kak soal-soalnya kak. Terus saya bilang, Lebih kayak psikologi gak sih ini mah? iya lebih kayak psikologi sih. Sepintas sih saya baru lihatnya sepintas ya. Nah ini Nomornya dari aku biasa. Ini apa sih? Kok dapat sekali? dibilangin numerik tuh tapi. Oh, 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 iya. Ya ini rare biasa.
Terus Itu yang 13 kemarin nggak dapat. ya 13 ya. Ini deret aritmatika pakai rumus Mm-mm. sama geometri. Buku keempat gimana ini G deret 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 terus deret bilangan huruf terus hitungan biasa. Nah, ini yang mirip pada itu ya. X lebih dari Y itu ada. Iya yang ini perbandingan. Iya perbandingan maksudnya. Ini Perbandingan pakai psikologi banget gak sih Kak? perbandingan hitung. Iya seperti itu. Ini pangkat. Tapi ada pangkat nih, ada akar Ini sih ada juga, logaritma ada sih. logaritma. Nah, di sini udah mulai matematik nih. Ya Kak sebentar itu coba logaritma boleh Kak coba. ini. Tapi Ini Kakak bisa ini gak sih ngedraw terus nanti nge-save langsung kirim ke aku nggak bisa ya? bisa. Oh Nanti bisa. langsung dikirim bisa. Kamu Oh mau bisa. ke sini, mau Ya hitung. boleh boleh. Boleh boleh. Boleh. Paling di-cut ya. Di-cut. Oh, saya pindahin kalau mau. Saya pindahin ke whiteboard saya. Jadi lebih luas. Ini aku coba bisa gak ya? Emang di sini? Oh iya di sini. Udah di Kakak aja. Oke. Mau dipindahin aja dulu. Boleh boleh. Tapi Kakak bisa sampai jam 4 doang ya? 20 menit Iya. doang. 5:30 paling kalau mau. Setengah 6 setengah 6. Boleh deh. Setengah 6 sampai berapa? Setengah 6 setengah 7. Boleh. Nah, coba kalau mau draw boleh. 3 log M. 3 log 4 sama dengan M. 4 log 5 sama dengan N. 4 log 75. 4 4 log 5 pangkat 5 itu 25. 4 log 3. 4 berarti 4 log 5 pangkat 2. 2-nya naik ke atas. 4 log 5. 2. 4 log 5 sama dengan N. Dapat. Dapat sama dengan N. Berarti 2N. Ya gak sih? Nah, kelihatan nih kakak ya. Ya, coba 4. Untuk limanya ada ya. M. Sektor M. Kalau tiganya 1/n. Ya, Kalau sama intinya buat. Jadi 2. kak ini kenapa aku nggak bisa lihat kalian kakak ya? Ngezoom banget ini aku. Kenapa? Soal jawaban kakak nggak kelihatan. Jawaban siapa yang nggak kelihatan? Yang caranya ini nggak kelihatan nih. Aku terlalu ngezoom nggak tahu yang ini. Yang ini nggak kelihatan. Oh, Coba di zoom out. itu di zoom out. Nggak bisa ngezoom out nih. Gue di zoom out. Gimana saya juga bingung kenapa ya? Coba, oh mungkin gara-gara saya zoom in. Coba. Bisa? Nah, belum kelihatan banget. Nah, bener gak cara saya? Oh benar. Benar kan kurang. Kamu nggak nerusin 4/3-nya. Oh ini plus. Oh plus. Kalau gitu plus ya. Karena Bukan kalau kali kak.
Berarti 4 log 25 tambah 4 log 3 bukannya dikali Kak, bukannya dikali. Awalnya kan dikali nih, kalinya di dalam sini kan. Nah kalau dikali Mm-mm. log bawah gini, dia jadi tambah gitu. Oh, tapi kalau misalkan ada soal 4 log 25 kali 4 log 3 gimana? 4 log 5 kali 4 log 3. Iya. Hmm, dikali gini. Ini 4 log 3 dikali 4 log 5. Iya. Sih, paling gini aja. Kalau soalnya dia nggak ada yang sama. Kecuali dia 4 log 5. Kalau kayak gini ya udah diem aja, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kamu ketemunya ada 5 log 3-nya, gini, ini boleh dicoret. Mana Kak? Kakak nggak ada tulisan apa-apa dah. Oh, nggak ada. Kok, oke, jadinya apa sih harus screen all ya? Coba saya screen all. Kalau screen all bisa nggak? Tulisan kakak yang pink itu kelihatan Ya oke, semuanya. semuanya. Tapi yang Bentar, tadi bentar, kakak bentar. jelasin itu nggak Bentar, ada. bentar. Kalau saya coret di sini kelihatan nggak? Nah, baru tuh kelihatan. Oh, berarti harus screen all. Nah, terus kalau misalkan kamu punya 4 log 3, 5 kali 4 log 3, itu nggak bisa diapa-apain, Kevin. Ya udah gini aja. Nggak Tapi ada ada kayak yang sifat, dikali gitu, bakal bisa nggak ini bisa kerjain. diapa-apain, karena nggak ada sifat yang bisa dipakai. Kalau bawahnya sama pun nggak bisa berarti. Paling kalau mau, dia jadi kayak gini harusnya. Kalau kali pasti ketemu sama angka sama. Nah, gitu. Oh, oh iya Nah, iya, oh iya 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 iya, iya, nah benar ini benar kalau benar. 4 log 3. Kalau kayak gini nggak bisa dipakai apa-apa. Udah biarin aja gitu. Tadi kan 4 log 5 itu dua 4 log 3 itu 1/m 2 m. Kak kenapa 2 nm dah? 2 nm. Karena kan tadinya begini. Samain penyebut. Kan dia Oh, nggak punya penyebut kan 2N kan. Nah, terus kan dipilih jawabannya nggak ada. Dia jadi satu penyebutnya. Jadi samain penyebut. oh. Tapi bisa aja gak kalau misalkan persamaan bawahnya yang dicarinya maunya n bisa. Maksudnya bawahnya maunya Penyebutnya N. penyebutnya n. Jadinya di sininya m, di sini Nggak bisa, n. kecuali kamu punyanya begini, 2M plus 1/M. Atau kamu punya 2N plus 1/N, baru penyebutnya jadi N di bawah. Tapi kalau soalnya udah kayak gini, nggak bisa jadi N. Karena penyebutnya nggak ada si N-nya gitu. Jadi kalau mau ada N-nya, ya berarti N-nya harus jadi penyebut dulu gitu. Oh, ini yang penyebut ini jadi penyebut total. Ya, jadi penyebut Oh, total. oke oke. Coba Kak turun lagi Kak. Turun lagi itu sih Dari bedanya. salah. Kemana? Aman aman aman. Turun Kak. Turun 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 Kak. Ini Kakak sore kakak malam masih koji bukan? Bukan. Kakak pernah ngajar koji Adrian nggak? pernah ngajar koji matematika sih, ngajarnya bahasa Indonesia. Oh, dia ceritain pin gue diketawain pin katanya. Kenapa? Kenapa ya aku nggak tahu kemarin. Distributif. Ah, tuh Kak. Apa tuh? Lupa kok. Berapa tuh? 35.
Oh iya iya si Kozi juga orang Bogor ya. Iya, temen aku itu. Kenapa ya dia nggak ngambil matematik ya? Padahal biasanya Kenapa kan? dia nggak ngambil matematik, dia ngambil ke bahasa Indonesia. Dia sama Kak Adi itu, yang Apa? guru bekas itu. Ada Kak Adi tau gak? Ada guru mitra siswa dulu, nggak tahu sekarang masih nggak tahu nggak. Nggak tahu aku. Andri kali, Nggak Kak Adi namanya. Adi, Adi doang. Heeh. Gimana kira-kira menurutmu? Kalau kamu lihat sepintas kayak gini, Aku sih distributif itu ada yang unik nggak di situ? 7, 6, 150, 150. Kenapa? 150 sama 150. Betul. Jadi satu itu bisa dikeluarin alias faktor. Anjir, gampang banget, Cok. Hmm. 108 kosong. Distributif itu apa pengertiannya? Apa ya? Hmm? Ya lupa. Pokoknya dia keluarin aja. Kayak faktor jatuhnya. Kalau komunitatif, takut ada keluaran. Tukar posisi. Apa tuh yang kayak gimana? Distributif, distributor kan sama ya. Distribusi sama distributor. Distributor kan kayak oper ke orang lain gitu kan. Mm-mm. Nah, sama. Jadi dioper gitu. Kalau di matematika bahasanya apa ya? Tapi ini pengecoh doang gak sih, Kak, sebenarnya? Yang intinya kerjain aja udah. Iya, betul. Iya Betul. sih. Itu lebih benar. Benar-benar. Semuanya, semuanya begitu. Semua soalnya begitu, Ben. Heeh. Itu dia. Mana nih? Di Nah, atas ya. Di sini. Oh, ini distributif. Kak, tadi ada pendekatan, Kak, pendekatan. Ah, itu tuh Apa? pendekatan. Pendekatan. Oh, pendekatan. Oke. Bilang apa ya? Iya ini. Ini taunya ada hasilnya lagi, bukan pendekatan. Ngerti kan nggak? Pendekatan. Di sini ada 6 sih. Oke. Tambah kali. Oke. Mungkin 125 kali 6, 25. Kan tetap 3. aja 453 kan akan terakhir ya. Heeh. Terus 6 kali 24 min 25 kali 1. 8 dibagi 24. Gimana? Ini 25 ya. Sorry. Nah, si 24 ini kan 6 kali 4. Kalau saya bagi 192. Kalau saya bagi 32. Nggak ada yang menarik sih. 453. Paling gitu aja. Ini nggak ada yang spesial. 0351 350 ya 32. 30112 min 32. 1711. Ini mah bukan, ini pendekatan yang terakhir. Anjir.
Ini Ada yang ya. susah sih, biasa aja. Gitu. One more ya, satu lagi deh. Turun nggak turun. Ada peluang nggak kita coba? Peluang. Yang ini masih logika penanganan. Oh, serius. Ini masih analisis. Sebenarnya kalau bisa pesi kemarin harusnya bisa ya. Ini besi banget loh. Oh, iya. Terus saya bingung nih, ini soal dia ngarang atau nggak ngerti saya juga. Ini dia siapa? Dia- Ada tempat tes aku, Pak. Oh, Ini tempat kan les kita lain. offline itu kan mitra Ya sama. soalnya kan nggak tahu kita. Kita bakal tahu pas besok semuanya udah tes baru tahu model. Iya sih. Karena baru banget. Jadi orang juga masih raba-raba. Tapi bukan berarti yang dipelajari nanti bakal sia-sia ya. Ini pekerja. Ya berharapnya sih akan lebih mudah ya. Amin. Semoga mudah. Gambar ini pasti banget sih. Ini sih pasti banget sih, saya udah bisa bilang. Ah, ini tadi ada yang ini nih, akar dua. Gimana sih tadi, gimana sih soalnya tuh? Itu gimana tuh? Aku lupa cara cepetnya dah. Tapi kalau angkanya akar dua gitu kan sih. Bukan ini dah. Apa itu? Tapi kalau misalnya angkanya 16 gitu, bisa. Yang gini loh, kalau ditutup akar terus. Sih nggak ngerti. Udah. Coba. Nah, itu mah kan tinggal pakai sifat akar. Ini dia akar. Ini belum habis-habis soalnya, Kak. Habis tadi. Ah, ini, 11 tuh. Yang ini 50. Hmm. Hmm. Saya lupa caranya itu, padahal gampang aja. Semoga saya ingat ya. Ini saya Ini juga lupa. UTBK banget. YTBK banget ya. Banyak. Ini UTBK zaman dulu tapi yang matdes ya. Karena kayaknya gak gini deh. X sama dengan akar. Kita misalin dulu. Akar 11 bla 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 gitu, nggak terhingga ya. Terus kita kuadratin biar akar satunya ini bakal hilang. Nah, nanti akar ini hilang, terus di sini jadi x kuadrat sama dengan eh bentar. Oh, salah salah. Berarti enggak. Pertama x dulu sama dengan ini. Berarti akar 11 dikali x sama dengan x. Maka x kuadrat nilai dari gimana? Bukan sama dengan nol ya. Hmm, kuadrat. Kalau kita akarin, dia akan jadi 11 x sama x kuadrat. Maka ini habis, maka nilai x adalah 11. Nah, si x itu kan yang tadi ya, balik lagi ya. Maka nilainya adalah 11. Gitu. 11 X kuadrat dari mana? 11 kali X. Akar 11 kali X. Dari soal, kita misalin karena dia
karena dia nggak pernah berhenti aja tah hingga gitu kan. Jadi Hmm. kita bisa misalin bagian kedua itu sebagai X juga. Jadi X Hmm. sama dengan X. Oke, oke, oke. Nah, terus biar akarnya hilang, kita kuadratin tuh dua ruas. Jadi sini sebelah sini jadi X kuadrat, sebelah sini jadi 11X ya karena akarnya hilang. Nah, terus X sama X kuadratnya kan bisa saling dibagi ya, sehingga habis tinggal X sama dengan 11 X. Ya, itu apa? X itu kan 11 akar nggak tahu nggak ya. Jadi ya itulah nilainya di Oke, sebelah. Kak. Oke, paling sampai sini dulu ya, Pian. Oke, oke, Kak. Oke, Ya, oke thank you, kabarin. Kak. Oke. Sama Nanti kirim ya, Kak. ya, Terima kasih. sama